Saudara-saudari yang terkasih, salam sehat, salam tetap semangat. Apakah kita sehat? Apakah kita bahagia? Para ahli menamai orang yang mengalami gangguan tidur selama kurun pandemi COVID-19, mereka menamai coronasomnia atau COVID-somnia. Bahkan ada yang tidak bisa tidur sampai 2 hari 2 malam karena irama hidup yang mengkhawatirkan, karena tidak punya pekerjaan, karena stres, dan macam-macam persoalan membuat orang tidak bisa tidur, dan ada yang sampai tergantung pada obat tidur. Sekali lagi, para ahli menamai itu sebagai coronasomnia atau COVID-somnia. Saya harap Bapak Ibu sehat, bahagia, merasa sejahtera. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mendefinisikan orang yang sehat sebagai berikut: keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial, serta tidak ada penyakit dan gangguan jiwa. Kesehatan mental merupakan keadaan sejahtera, well-being, kondisi saat individu menjadi mampu bisa merawat dirinya sendiri dan merasa mampu atas kekuatan sendiri, juga dapat mengatasi tekanan dalam pekerjaannya dan mampu bekerja secara produktif, juga bisa berkontribusi terhadap masyarakat. Kesehatan itu dibagi menjadi 3, yaitu kesehatan emosional, psikologis, dan sosial. Kesehatan emosional ciri-cirinya memiliki minat yang baik tentu. Yang kedua, merasa puas dalam hidup ini atas minat yang ia kerjakan. Yang ketiga, merasa bahagia. Itu sehat secara emosional. Yang kedua, sehat secara psikologis. 1, menyukai dan menerima semua sisi kehidupan ini. Kita harus menyukai dan menerima seluruh sisi kehidupan ini, bahwa kehidupan ini tidak ada yang negatif, semuanya positif. Yang kedua, orang yang sehat secara psikologis itu bisa dikenai tanggung jawab. Dia bisa bertanggung jawab. Kalau diberi tugas, bisa diselesaikan dengan sangat baik. Yang nomor 3, memiliki hubungan yang baik dengan orang lain. Tidak ada musuh, tidak ada dendam terhadap orang lain. Yang keempat, puas dengan kehidupan sendiri. Menemukan kepuasan batin dalam kehidupannya sendiri. Yang nomor 3, sehat secara sosial. Mempunyai kontribusi terhadap masyarakat. Apa sumbangsihku terhadap masyarakat? Kalau kita punya kontribusi terhadap masyarakat, kita sehat secara sosial. Lalu mengalami, merasa
bahwa saya bagian dari masyarakat. Kita bagian dari masyarakat, bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat. Yang ketiga, kita menilai, mengalami, menghayati bahwa masyarakat ini baik. Sebagai orang beriman atau saya pribadi, orang disebut mentalnya sehat, hidup keagamaannya sehat bila ia bisa berdoa secara khusyuk, baik pribadi atau bersama-sama. Yang kedua, dia bisa mencari jalan keluar atas kesulitan hidupnya. Tetap kreatif, selalu bersyukur dalam hidup, dan landasannya adalah iman. Definisi iman kita tahu dari surat kepada orang Ibrani bab 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Semoga kita menjadi manusia yang beriman mendalam, hidup keagamaan kita sehat, tetap kreatif di tengah tantangan dan kesulitan hidup, bisa mencari jalan keluar dan berkontribusi terhadap gereja dan masyarakat. Semoga kita tidak menderita COVID-somnia atau tidak menderita corona-somnia. Salam sehat, salam tetap semangat. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.